yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Itu namanya akhlak orang yang paham wahdaniyat fil af'al. Anak kita ranking 1 sekolah, ada yang bilang dengar-dengar anak bapak ranking 1 dari 1000 murid. Jawaban kita, Allah punya anugerah. Kalau yang buruk-buruk dari kita. Bang, dengar-dengar anak abang itu loh, yang nomor 1 dari 500 murid kagak naik anak abang. Emang saya kurang doa sama anak, saya sibuk kerja. Begitu. Itu namanya sunni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Fa idza ajrallahu 'alal 'abdi ta'ata wa sahhalaha lahu la yu'jibu biha wa la yatakabbar wa la yadkhuluhu riya'un wa la sum'ah. Maka apabila memberlakukan oleh Allah atas seorang hamba akan ketaatan, dan Allah permudah ketaatan itu bagi si hamba, maka tidak ujub si hamba dengan taat tersebut, dan tidak sombong, dan tidak masuk pada si hamba oleh riya, dan tidak pula sum'ah. Li'annaha laysat min fi'lihi, karena bahwa ketaatan itu bukanlah dari perbuatannya. Hatta yu'jiba, sehingga ia ujub, wa yatakabbaru bisababiha, dan ia takabur dengan sebabnya. Bal hiya fi'lullah, bahkan ketaatan itu perbuatan Allah. Fayambaghi lahu an yashkurahu, maka siogianya bagi si hamba bahwa ia bersyukur kepada Allah. Wa yaral minnata wal fadla lahu ta'ala, ia pandang akan nikmat dan anugerah bagi Allah Ta'ala. Haitsu tafaddala alaihi biha, sehingga memberi anugerah Allah atas si hamba dengan ketaatan itu. Wa yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi, dan ia membebaskan diri dari daya dan upayanya. Wa fi hadza qala Ibnu Athaillah, dan pada ini materi telah berkata oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Janganlah membanggakan pada dirimu oleh ketaatan, karena ketaatan itu keluar dari dirimu. Banggalah dengan ketaatan itu, karena ketaatan itu keluarnya dari Allah lewat dirimu. Lakin idza jara minhu syai'un minal mukhalafat, akan tetapi apabila terjadi dari si hamba sesuatu dari pembangkangan, yang bagi lahu an yashhada kasbahu laha, maka sebianya bagi si hamba bahwa ia melihat usahanya dia bagi pembangkangan itu, wa ta'atiyahu, dan mengerjakannya dia li asbabiha, bagi sebab-sebab ketaatan, hatta yakuna dzalika sababan li taubati wan nadama, sehingga menjadi yang demikian itu penyebab bagi bertaubat dan penyesalan yang mendalam. Intaha, selesai. Qala Sid Zaini Dahlan, wallahu a'lam. Jamaah yang mulia, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat
keyakinan yang mantap, keimanan yang bulat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat wahdaniyah, esa. Allah esa pada zatnya, Allah esa pada sifatnya, dan Allah esa pada perbuatannya. Berbicara esa pada perbuatan akan melahirkan akhlak-akhlak terpuji dan membuang akhlak-akhlak tercela. Bila segala yang ada adalah perbuatan Allah, apa aja yang terjadi adalah Allah punya skenario, maka enggak bakalan ada ujub, enggak bakalan ada sombong, enggak bakalan ada pamer, enggak bakalan ada sumpah. Malam hari ini pembedahan kita berbicara sikap seorang Sunni terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita seorang Sunni, ada adab kepada Allah dengan adab yang benar. Yang bahasa singkatnya saudara, yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Itu namanya akhlak orang yang paham wahdaniyat fil af'al. Yang bagus-bagus dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Anak kita ranking 1 sekolah, dari 1000 murid yang paling pinternya anak kita, ada yang bilang dengar-dengar anak bapak ranking 1 dari 1000 murid. Jawaban kita, siapa dulu bapaknya? Itu bukan Sunni. Begitu jawaban kita. Jawaban kita, Allah punya anugerah. Yang bagus-bagus Allah punya. Kalau kata teman kita, hebat loh bang, dagang belum lama di pasar Bayoran sampai melejit punya kios 15. Kata kita, emang otak gua mencer. Yang bagus-bagus dari kita. Kalau emang otak gua encer, Allah punya perbuatan. Begitu. Kalau yang buruk-buruk dari kita. Bang, dengar-dengar anak abang itu loh, yang nomor 1 dari 500 murid kagak naik anak abang. Nasib. Kalau nasib perbuatan bukan. Emang saya kurang doa amanah, saya sibuk kerja. Begitu. Itu namanya Sunni. Yang bagus-bagus, yang bagus-bagus, yang buruk-buruk dari kita. Yang buruk-buruk, yang bagus-bagus Allah. Ini kudu mantep di hati. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa aja yang bagus-bagus, yang enak-enak Allah punya. Apa aja yang enak-enak kita punya. Begitu. Ini jangan goyah. Jangan goyah. Jangan sampai kita Allah disalahin mulu. Gua udah tahajud, ratib gua udah baca, saban malam tuh sampai rusak mau di ketiduran. Sampai rusak tuh ratib. Gua udah doa, ngapa anak gua bengal? Padahal gua udah doa ini. Mana? Tuh begitu. Tuh namanya jelek-jelekin salah kita ini yang gak benar. Biar taubat kita.
begitu. Jangan Allah mulu yang salah. Ngapa gua udah sholat duha begitu, sedekah juga Jumat gua ngasih tuh di masjid nggak pernah luput, ngapa dagang gua rugi? Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini tauhidnya belum benar. Yang kayak begini, dia gugat Allah, ngaku dirinya baik, nuduh Allah tuh jahat. Ini kagak benar. Yang kayak begini, gua udah begini, gua udah begitu, mana kaki kotek dengkul, lah nyalain Allah mulu, udah kayak paling hebatnya aja. Ini kagak benar. Seorang Sunni di otaknya yang bagus-bagus Allah punya, yang buruk-buruk kita. Anak nggak naik kita, dagang rugi kita, udah gitu aja tuh, kita mulu. Badan kita sakit kita, jangan nyalain Allah. Sakit aja dikit, gua udah ini, gua udah tahajud, ngapa gua sakit? Ya Allah, ono Nabi Ayub nggak pernah tinggal tahajud, sakit juga. Lu kan tahajud gara-gara dagang rugi doang, pas untung memerem mulu. Ada yang kayak model begitu? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh, nah, Allah digugat mulu ini. Tauhidnya belum benar, rapihin dulu tauhid. Saya kasih ilustrasi sebelum nerangin lebih jauh. Saudara, seorang Sunni itu kalau ada mobil bagus, nih mobil nih, bagus, selalu yang dikeluarkan dari mulutnya keluaran mana? Eropa apa Jepang? Kalau bagus yang dipuji, pabriknya. Kalau bagus yang dipuji pabriknya, itu Sunni. Kalau bagus dinisbatin ame apa? Pabriknya, itu namanya Sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nabrak yang disalahin supir, itu namanya Sunni. Kalau nabrak yang disalahin supir. Kalau bagus yang dipuji pabrik, itu namanya Sunni. Amalin tuh. Kayak kita ngaji nih, bagus apa jelek? Nih ngaji nih malam Jumat di Al-Ma'ruf ini, Allah punya perbuatan. Jadi kita nggak sombong sama yang kagak ngaji. Lu sih kagak ngaji, begitu kata kita. Baru juga ngaji 2 hari doang, udah sombong amat. Begitu, kagak. Begitu. Jadi kita nggak boleh. Allah ini Allah. Dari mana Allah? Lah tenaga punya Allah, nyawa punya Allah, kaki bukan buatan kita Allah, otak dari Allah. Lah kita mana? Kepengen doang berangkat. Nggak ada muanya Allah punya. Mujarradul mail, itulah yang kita punya. Kasab. Tapi seluruhnya Allah punya. Mata dari Allah, tangan dari Allah. Maka kita enggak jadi orang yang sombong begitu. Ya Allah, sian banget tuh tukang es. Untung saya tukang bakso nggak kesinggung, ya kan? Begitu. Menjadi yang bener lah kita orang. Allah nih Allah, kita ngaji Allah. Ngaji begitu Allah nah begitu. Tapi kalau kita kagak ngaji, jangan salahin. Yuk ngaji yuk, lo jangan ajak-ajak gua ngaji. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak.
Ada nggak yang ngomong kayak begitu? Yang mana orangnya? Tuh, ini namanya yang jelek Allah pun. Masa males ngaji Allah yang disalahin? Begitu, jangan begitu, jangan Allah salahin, jangan begitu. Pokoknya kita aja gitu. Ente pada nih yang ngaji punya bini, umpamanya ada bini masak nggak enak, puji aja gitu. Mau dia kurang garam kayak udah nikmat, mau garamnya itu 2 genggam kayak nikmat, udah puji aja. Kenapa? Karena pondasi dasar membangunnya itu membangun rumah tangga, bukan membangun rumah makan. Begitu. Kalau membangun rumah makan baru ente celak, kan yang dibangun bukan rumah makan, rumah apa? Rumah tangga. Iya, dia nggak bisa masak, iya wajar lah. Begitu, wajar. Begitu. Gitu. Masak tempe mulu tempe, jangan salahin. Jangan. Bini juga pengen kayak orang-orang, ngasih makan tuh laki ayam pop pagi sore dari jeruk purut. Begitu, ngasih ketupat laksa kampung kecil. Pengen tuh bini, masalahnya ente bagi duit 10.000. Ya bagaimana ngaturnya? Begitu, jangan salahin dia. Begitu, jangan. Udah bagus saja, bagus. Begitu. Bila ada temen ente ngeluh, aduh ampun banget bini gue nggak bisa masak. Lo kalau begitu kawin apa pembantu? Iya, tukang juru masak. Begitu. Udah nemenin aja udah bagus. Begitu, bagus. Itu udah mulia. Begitu. Sian tuh, ada orang nih perempuan, dia punya kucing kesayangan, tuh ngasih tuh makan tuh kucing, taruh tuh di piring gitu. Kira-kira ditungguin apa ditinggal? Ditungguin apa tinggal kucingnya tuh? Hah? Ditungguin apa ditinggal? Hah? Habis ngasih makan kucing itu nungguin kucing apa ditinggal kucingnya? Hah? Ditinggal. Begitu. Bila sampean bininya naruh aja tuh nasi, habis itu pergi ke pasar, sampean sama kayak kucing. Wah, habis ini marah-marah sama bininya ini. Salah neranginnya. Jadi saudara, yang bagus-bagus, Allah, yang buruk-buruk kita. Kalau kita jatuh sakit gara-gara kita, kalau kita sehat Allah, kalau kita banyak duit Allah, kalau kita bokeh kita. Jangan salahin Allah mulu, salahin. Begitu. Kita aja udah enak. Begitu. Enak. Jangan, biar damai jiwa. Jadi kalau mobil tuh bagus, yang dipuji. Kalau mobil tuh nabrak, ya supir. Itu namanya pola pikir sunni. Karena itu kata kitab kita, fa idza ajrallahu 'alal 'abdi tha'ah. Ini materi kita. Bila Allah takdirkan Anda ngaji, sholat, sedekah, umroh, puasa, baca Quran, demen baca sholawat, enggak bakalan ujub, enggak bakalan sombong, enggak bakalan pamer, enggak bakalan sum'ah. Kenapa? Karena sadar ini Allah punya mau, bukan saya. Allah punya skenario saya bisa baca sholawat. Kalau Allah nggak gerakin lidah, nggak bisa. Ini Allah yang hebat. Ngaji, Allah yang gerakin saya sampai datang ke majlis taklim. Allah. Kita sholat tahajud, Allah, bukan kita. Karena itu dia sadar
bersyukur, makasih ya Rob, kau takdirkan saya demen ngaji. Padahal siapa saya, ibadah juga pas-pasan. Itu kayak begitu tuh. Itu yang menyebabkan pelacur masuk surga dalam hadis tuh. Bukan gara-gara melacurnya, bukan. Tuh pelacur aus, habis dia main begitu, ngelayanin banyak hidung belang begitu. Hitam juga sih hidungnya mah, tapi sebutnya belang begitu. Tuh ngelayanin dia, tuh pelacur. Habis itu dia dikibulin, gak dikasih bayaran. Pengen minum gak ada duit, aus. Lihat ada anjing kehausan nyari-nyari air di sumur. Dia bingung, bagaimana mau ngambil air. Ada tuh rahmat Allah, kasihan tuh pelacur. Ya Allah, itu anjing sian banget pengen minum. Dia turun ngambil air pakai tasnya dia, kasih minum anjing. Amalan itu diterima sama Allah, surga. Orang masuk surga mah bukan dari ibadah, dari kasih sayang Allah. Kita ibadah belum tentu masuk surga kalau dibesit di hatinya sombong. Nggak ada, mau ngapain gitu sombong, nggak bisa, nggak bisa. Kita dilarang sombong. Orang yang tauhidnya benar Allah, orang tauhidnya benar Allah, begitu. Bukan kita punya, begitu, begitu. Ada orang bilang, Pak Ustadz, apaan? Pak Ustadz ini dijelek-jelekin, cakep. Loh, ngapa cakep? Kalau gua ganteng dikata jelek gua marah. Gua udah jelek dikata jelek, pas. Kita begitu, gitu. Yang kagak-kagak aja, begitu kata dia. Itu cakep, cakepnya di mana? Jeleknya aja menarik untuk diperbincangkan. Gimana bagusnya saya? Begitu ngangguk-ngangguk tuh orang. Begitu. Jeleknya aja menarik kata kita. Begitu. Ada aja yang ngomong kata, lah ya ada mulutnya ya kan. Jadi jangan dibikin susah hidup. Gitu. Biasa. Yang kayak begitu. Biasa. Hidup tuh. Jangan dibikin susah. Jangan. Begitu. Hidup dibikin nikmat. Kalau ada yang baik-baik, Allah punya. Allah punya, begitu. Kalau yang bagus-bagus, karena kita la haula wala quwata illa billah, enggak ada mampu ngaji kecuali pertolongan, lah begitu. Enggak bisa dagang untung kecuali pertolongan, anak kita nurut-nurut kecuali pertolongan, sehat kecuali pertolongan. Nah, Allah punya kerjaan. Allah banyakin ucapin alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wirid tuh alhamdulillah yang banyak, 100 paling minim, jangan kagak, sebagai terima kasih sama Allah. Saya sering dalam penutupan mengajar alhamdulillah ala nikmatillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini rahasia, rahasia terima kasih sama Allah. Terima kasih, jangan gak makasih. Kita dikasih sakit dikit, Allah udah salahin mulu. Allah, gua udah tahajud sakit, ya Allah. Hitung dong antara sakit kita sama sehat kita, banyakan mana? Lah banyakan sehat, udah banyak syukur belum? Kasih sakit, mungkin biar kita terima kasih sama Allah. Baru pas sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah tuh kan, sama malaikat, kat tuh lihat tuh. Kemarin aja tuh sehat, kagak ingat saya. Sekarang ingat, ini nikmat. Begitu, begitu. Jadi kita hidup itu dibikin enak aja, enak aja. Tapi ada yang saya paling pengen nih, begitu. Apa? Nih rasa tenang, ngangguk-ngangguk. Jangan di masjid aja, pulang puyeng lagi. Itu saya kagak mau tuh.
Saya pengen tuh tenangnya itu sampai pulang-pulang tuh. Begitu keluar aja dari masjid, aduh ini namanya dicas kagak masuk ini baterai ini, repot ini. Kita kudu yakin yang bagus-bagus dari, yang buruk-buruk dari kita. Begitu dari kita tuh, begitu udah. Itu yang paling penting. Jangan itu mohon maaf, makanan lah ini daging sapi mengandung kolesterol. Coba nyalain diri, nyalain Allah. Nyalain diri, nyalain Allah. Allah tuh rusak tauhidnya. Emping lah mengandung, emping mengandung apa emping? Asam urat. Nyalain diri, nyalain Allah. Allah apa enggak dosa itu? Begitu. Kopi lah bikin asam lambung. Begitu. Yang kagak aja. Ini nggak bener. Yang kayak begitu Allah disalahin. Kagak ada. Badan kita banyak masalah. Begitu, bukan makanan. Orang makanan dari Allah disalahin. Daging kambing lah, darah tinggi. Begitu. Ini kagak bener, miring yang kayak begini nih. Beneran. Makanya Allah bilang dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku tuh tergantung pikiran hambaku. Kalau pikirannya itu emping mengandung asam urat, ya saya buat asam urat. Dari mana tuh dibuatnya? Dari buruk sangkanya dia dengan Allah. Orang rezeki dari Allah. Lu buat kagak tumping, dituduh kagak gitu. Enggak usah. Begitu, mumpung masih hidup makan-makan. Begitu, mau ngapain? Begitu, makan ini kagak, ini kagak. Apa enggak masih di dunia udah diseksa sama Allah? Makanan halal jadi haram buat dia. Coba. Jangan kita. Yang kita kudu pantang bukan makanan tapi dos. Nasi uduk dapat nyolong, pantang. Nasi uduk dapat pantang. Biar nasi uduk karena dapat nyolong, haram. Barang haram yang kita pantang. Nih banyaknya masuk barang haram ini yang bermasalah. Begitu, bukan makanan, barang halal. Gak usah kita berpikir ini itu ya Allah. Di dunia sengsara amat. Makan ya Allah, kontrakan banyak. Begitu toko punya, pensiunan ada, nasi putih, garam, air putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutih. Aduh. Kalau nanti masuk surga mendingan. Lah kalau nanti masuk neraka, ya Allah ya Rabbana, cilaka 12. Di dunia sengsara, ujungnya sengsara. Nikmati. Dari hasil kerja tuh pensiun segala macam, makan jadi susah amat. Nasi putih, garam, air putih, nasi putih, garam. Makan yang enak-enak. Begitu. Masalahnya takut mati. Oh no, bayi belum kenal apa-apa, emping aja belum kenal, bayi baru juga ceret lahir mati. Jadi bukan kayak gitu-gitu amat kita. Jangan sampai hidup takut-takut amat. Yang nggak boleh berlebihan. Gitu, makan duren habis 30 biji, ya itu sih beneran jadi penyakit. Kalau satu mata dong, satu mata nggak apa-apa. Begitu. Kalau punya keyakinan bagus nggak apa-apa. Ini kawan kita dari Jawa, dari Tegal, ya Allah, beton dimakan beton nggak apa-apa. Bener nggak? Begitu. Ya Allah. Iya. Begitu. Sampai kawan kita nih wong kita Galo dari Palembang, ya Allah, kapal selam ditelan. Nggak apa-apa. Hidup itu biasa aja. Jangan dibikin susah. Saya ngeri ya Allah hidup. Begitu. Makinan kemari makin banyak yang ditakutin. Gitu, yang takut masuk neraka, dikubur tuh disiksa baga tuh takut itu, yang kayak begitu tuh. Makanan begitu udah kayak monster ngelihat daging,
musuh gue, musuh mulu, hidup banyak musuh amat ya. Udah dibikin bahagia, ya Allah, begitu. Dinikmati tuh duit, mau ngapain? Disimpan, makan sengsara banget, ya Allah, begitu. Kontrakan yang ngebangun kita, lah itu anak mantu ngebangun juga kagak, malah dia memakannya di KFC, kau bento, begitu. Lah kita nasi garam, air putih, nasi garam, ya Allah, coba pikirin, ya Allah, begitu. Ada yang kayak begitu tuh, banyak nggak? Yang mana orangnya? Gitu, yang bahagia hidup, insya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang bagus-bagus Allah punya, kita sedekah nih, sedekah, Allah yang gerakin, Allah, bukan kita, jangan nama kita, Allah. Dulu saya dikasih uang sama seseorang hamba Allah, uangnya enggak lihat, Jumat pagi ngomong, kira-kira tahun 2002, Jumat pagi, sampingnya mualim njid gitu, mualim sepeda. Katanya orang njid, saya suruh haji si Ustad, begitu kata orang, ya haji, kata mualim yang benar gitu, sama si fulan ya, duitnya gua udah kirim sama Sedutfi gitu. Maksudnya Kilutfi Zawawi ya gitu. Kita suruh cek ke mualim, coba tanya Faru sama Sedutfi, tanya, iya masuk gitu, betul gitu, dikasih sekian untuk haji. Ceritanya kita mau makasih, datang ke rumahnya, jangan makasih sama saya, Allah, begitu. Allah, kata dia, namanya udah bertauhid. Kalau kita makasih gitu, nggak boleh sama dia, jangan salah. Oh iya baik Pak. Jadi kebaikan itu Allah, kebaikan semuanya dari Allah. Itulah yang ngaku kebaikan dari kita, dikit-dikit dia kesinggungan, dia ngiri sama orang, kerja kagak, nonton dong, bisanya ngiri, biasa aja. Maka rumus hidup, kalau saudara ada yang ngomongin di belakang, ucapkan alhamdulillah, saya sudah di depan. Kalau dia ngomongin di belakang, ucapin alhamdulillah, saya udah depan. Kan kalau nggak mungkin dia ngomongin di belakang kalau kita di belakang, ya kan? Berarti kita udah di mana? Depan. Kalau ada yang ngiri sama kita, alhamdulillah, kita nganan. Kita apa? Ngana. Kalau kita ngiri, konvoy sama dia, nganan aja, biarin biar dia ngiri sendiri. Begitu. Gimana? Hidup itu dibikin tenang, jangan dibikin puyeng, jangan. Begitu, dibikin bahagia. Ada Allah, biasa, ada Allah. Kalau kita paham segalanya Allah punya, maka enggak nyalain Allah. Ketika terjadi kesalahan, ukur perbuatan diri, salahin diri sendiri. Pelajaran yang paling tinggi, ada doa begini dalam Al-Quran, Rabbana dzolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa nih? Doa siapa nih? Nabi Adam. Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana, biar gampang saya terjemah bebas. Ya Allah, iye gue salah. Padahal Nabi Adam makan buah yang dilarang, digoda siapa?
Digoda siapa? Setan. Enggak bilang ini gara-gara setan ini ya Rob, setan itu yang salah, gua kagak. Enggak, gua salah ya Rob, gua salah. Padahal lupa dia, ngaku salah. Ini mau sengaja-ngaja ngakunya enggak salah. Enggak gua, enggak bagaimana? Begitu, makin kayak begitu makin hancur. Lihat Nabi Adam, saya salah. Nabi Yunus dibuang ke kali, ke laut tuh. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Apa sih minadzalimin? Iya saya salah. Enggak. Gara-gara diundi keluar lagi Yunus, undi keluar lagi Yunus, jadi yang dibuang. Ya saya salah. Begitu. Enggak bilang ini gua apa? Enggak kayak kita. Gua udah tahajud, gua udah sedekah, salah gua apa coba? Begitu. Mana udah biarin aja udah. Hidup. Kalau yang buruk-buruk ya kita dah. Kita begitu. Jangan nyalain Allah. Begitu. Saya kalau ada kawan-kawan majelis hidupnya kesusahan, bukannya dikasihani, kagak saya omelin. Kalau datang, omelin kenapa? Lalu wiridan udah dibagi, amalan Jumat dikasih, habis dohor ada, habis asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada, sampai antara dohor sama asar apa yang harus dibaca. Kalau hari Rebo udah dibagi, masih susah juga, potong wiridan tuh nggak diamalin, gitu. Nggak bakalan, kalau diamalin pasti nggak bakal ngalamin susah hidupnya. Begitu nggak bisa. Itu mau rumus, orang udah dibagi, tikus mati dalam lumbung, salah lumbung salah tikus, salah tikus. Majelis wiridan apa jadi bagi, solawat, dalailul khairat dibagi, aurad Rasulullah, ratibul haddad dibagi, kagak diamalin, salah dia, salah dia. Orang kita mohon nama Allah biar kawan majlis jangan susah hidupnya. Kalau susah dia, ada yang masalah dia sama Allah. Jangan nyalain Allah. Gue udah baca ratib, yang baca ratib jarang-jarang. Begitu. Salah diri. Ini yang harus dicari. Bila terjadi satu kesalahan, sadari ini munculnya dari badan kita. Biar muncul pertaubatan kayak Nabi Adam, penyesalan. Rabbana dzalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tuh begitu. Kalau yang buruk-buruk kita, Nabi coba dilemparin sama orang Taif pakai batu bercucuran. Nabi bilang, Tuhan saya ngadu, saya ini lemah, saya gitu. Bukan engkau ini bagaimana sih? Aku kan dakwah. Enggak, saya lemah. Begitulah kita saudara, bila ada di antara yang ngaji yang ngalamin kesulitan, kepusingan hidup sampai detik ini, jangan ditaruh di otak Allah yang salah. Kita ada yang nggak benar, cek ulang itu. Ada yang nggak beres ini kita. Jangan salahin Allah. Bila kita di dalam kehidupan yang normal-normal nikmat, dalam kehidupan kita, jangan ngaku gue, jangan Allah. Kalau udah gue nggak paham wahdaniyat fil af'al, jangan. Orang semua kunci Allah kasih, tenaga, tangan, eruh, kaki, kuping, segala macam. Mana yang kita punya? Nggak ada. Pada akhirnya saudara sekalian, kita jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Sebab tidak ada tempat yang paling baik selain surga. Tapi bagaimana Nabi Adam pada akhirnya terusir dari surga. Kita jangan terpedaya dengan bumi mulia kayak Mekah. Bagaimana menimpa pada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia ujungnya Abu Lahab saya selanaran zata lahab. Kita jangan terpedaya dengan banyaknya ibadah. Lihat iblis,
Ibadah paling banyaknya ibadah, nggak ada lagi iblis. Sebelum Adam dicipta iblis ibadah. Tapi apa yang menimpa iblis? Ujub, merasa hebat diri. Ini nggak benar. Kita jangan merasa hebat dengan banyaknya ilmu. Bagaimana itu yang namanya Bal'am bin Ba'urah, Barsiso, ilmunya banyak, ujungnya apa yang menimpa pada mereka? Kita nggak boleh terpedaya dengan melihat orang soleh. Kalau ada kiai pengennya foto mulu, ketemu Habib foto mulu, foto dicuci muka enggak, foto mulu foto. Hanya ketemu orang soleh. Apa yang menimpa ama Abu Lahab? Tidak ada orang yang paling mulianya orang sejagat raya selain Nabi Muhammad. Apa yang menimpa ama Abu Lahab? Apa yang menimpa ama Abu Jahal? Padahal yang dia lihat orang rajanya soleh. Maka kita jangan. Bersyukurlah ketemu ulama, bersyukurlah ketemu orang soleh. Buat bahan kesyukuran sama Allah. Dianterin ke makam wali-waliullah, dianterin ke tempat-tempat mulia, ngaji segala macam, syukur. Dan ini hal yang paling benar di dalam hidup kita. Allah, kalau kita nggak ada terima kasihnya sama Allah, nggak ada cara buat diingetin nama Allah selain harus dicubit. Maka problem demi problem menimpa kepada kita, biar kita sadar bahwa kita hamba yang tidak mampu apa-apa kecuali Allah. Maka ini yang paling penting buat kita, saudara-saudara sekalian. Karena itu Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya beliau bilang, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan sampai ibadahmu, ngajimu, baca Qur'anmu, solawatmu, tahajudmu, sedekahmu, jangan sampai membuat Anda bangga lantaran keluar dari badan Anda. Jangan. Lantaran Anda mampu. Tapi banggalah ketaatan itu. Kenapa? Karena Allah mampukan kita untuk bisa mengerjakan sedekah, mengerjakan solawat, mengerjakan ngaji lewat kita. Padahal siapa kita? Tapi kok kita dikasih mampu ngaji? Siapa kita? Ini karena ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Inilah yang paling penting dalam hidup. Maka itu dalam hikam pada hikmah pertama dari ratusan hikmah yang dihikam, min alamat i'timadi ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi ala al-amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegangan kepada kemampuan diri, merasa diri hebat, itu kurangnya pengharapan kepada Allah ketika gagal. Gitu, merasa dirinya hebat. Enggak, yang hebat Allah. Begitu, yang hebat Allah. Enggak ada kita yang hebat. Kalau ngaji nih, banyak yang jadi paham gara-gara ngaji, bukan karena kita hebat, kagak. Allah kasih futuh sama sampean, bukan karena kita nggak ada ilmunya.
Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu Anda dikit kata Allah. Begitu nggak ada ilmu, bisa ngerti, bisa paham, Allah yang buka foto. Banyakin makasih sama Allah, syukuri. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak ngerti-ngerti, kita taubat sama Allah, banyakin istighfar, kok bisa kita kayak begini? Mesti dosa kita membuat tumpul otak kita. Begitu. Ini nih yang kita kudu taubat. Ini yang paling penting. Singkatnya, orang yang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ketemu mobil bagus, yang dipuji pabriknya. Kalau nabrak, yang disalahin supirnya. Kalau dalam diri kita keluar yang bagus-bagus, yang dipuji Allah. Kalau dari diri kita adanya enak, kagak enak, segala macam, yang dicela diri. Jangan menggugat Tuhan, gugat diri yang tidak mengerti tauhid yang benar terhadap Tuhan. Ini yang paling pokok dalam hidup kita. Syukuri kita ngaji, fasilitas diberikan oleh Allah, kaki buat jalan, mata buat lihat, telinga buat dengar, hati buat menyerap pelajaran, kesehatan, nyawa, itu fasilitas Allah. Syukuri itu sampai kita bisa maghrib malam Jumat, kita masih bisa duduk mengisi waktu antara maghrib dan isya, sesuatu yang paling tingginya waktu maghrib, antara maghrib dan isya. Ini kalau ngomong ganjaran, saudara ngaji maghrib dan isya malam Jumat, ama ngaji saban hari yang gak ada maghrib isya Jumat, masih tinggian malam Jumat dalam seminggu. Itu begitu, saudara. Saking tingginya duduk di masjid dari maghrib sampai isya malam Jumat, enggak ada hitungan ganjaran. Itu luar biasa kalau kita niatnya ngaji. Begitu, maka lempeng niat kita supaya kita dianugerahi tauhid yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, ma'unah dan riayah, hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.